Sang Naga Pewaris Tahta. Bagian 3. Di mata semua orang yang luar biasa, Jack perlahan berdiri. Mata seluruh ruang perjamuan terfokus padanya dalam sekejap. Jack, apa yang kau lakukan? Duduk. Darna dengan cepat mengingatkannya dengan ketakutan. Dia tidak melihat pada kesempatan apa itu. Ada begitu banyak pria besar yang hadir, tidak satupun dari mereka yang berani berdiri. Anda Jack adalah menantu yang boros, apa yang membuat dia berpikir pusat perhatian saat ini adalah untuknya. Juno dan Arista juga saling pandang, diam-diam berkata dalam hati mereka, sial, ketua Kalisna Group benar-benar dia, kan? Tapi kemudian, keduanya menggelengkan kepala lagi. Mustahil, jika dia benar-benar ketua Kalisna, bagaimana dia bisa dimarahi oleh Darna? Dasar sampah. Duduklah di tempatmu. Jimmy berteriak dari atas panggung dengan wajah gelap. Jack menatapnya dengan dingin, lalu berjalan langsung ke Vania Vidya, sama sekali mengabaikan tatapan ngeri semua orang, dan membisikkan beberapa kata di telinganya. Sambil mendengarkan, Vania Vidya mengangguk sedikit. Adegan ini membuat hati semua orang menegang seketika. Vania Vidya, wakil ketua Kalisna Group, keindahan Beverly City yang terkenal. Jack, menantu yang boros, bagaimana dia bisa mengenalnya? Dan terlihat seperti ini, hubungan antara keduanya terlihat cukup bagus. Setelah berbicara, Jack melangkah keluar dari aula terlepas dari pandangan semua orang. Fokus padanya, dia pergi mengejar Ataya. Tapi Vania Vidya berdiri, melangkah ke atas panggung, mengambil mikrofon, dan berkata di depan mata semua orang, halo semuanya, saya Vania Vidya. Jack berada di luar villa sebelumnya dan bertemu dengan ketua kami. Ketua kami titip pesan untukku melalui Jack karena beliau ada hal mendadak sehingga buru-buru pulang ke West Region. Ketika semua orang mendengar bahwa Jack bukanlah ketua Kalisna, mereka lega. Juno Seton menghela nafas lega dan berbisik dengan jijik, hanya saja dia pernah bertemu seseorang, jadi dia berusaha mati-matian untuk menipu asisten itu. Benar-benar sampah. Arista Seton mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, beginilah orang kecil itu. Kali ini, Vania Vidya di atas panggung melirik Nyonya Zayan, wajahnya berubah dingin, ketua meminta saya untuk memberi tahu Anda. Mulai sekarang, Kalisna Group mengakhiri kerjasamanya dengan Zayans, dan kontrak yang ditandatangani dinyatakan tidak sah. Ledakan. Kerumunan itu meledak dalam sekejap, dan tidak ada yang menyangka Vania Vidya akan mengatakan hal seperti itu. Perubahan mendadak ini membuat semua orang tercengang. Nyonya Zayan yang tua langsung memucat dan bertanya dengan penuh semangat, wakil ketua yang terhormat, apa ini? Apakah ada sesuatu dalam keluarga Zayan kita yang salah? Hari ini, dia mengundang semua orang di Beverly dengan reputasi yang baik, berharap mengambil kesempatan ini untuk menjadi terkenal di Beverly. Jika di bawah pengawasan semua orang, keluarga Zayan akan diinjak-injak jika mereka bekerja sama. Vania Vidya berkata, proyek ini awalnya persetujuan ketua kami dengan Nona Ataya sebelum bekerja sama dengan Anda, tetapi Anda membuat klaim sendiri dan meminta orang yang tidak dapat dijelaskan untuk bertanggung jawab atas proyek ini. Maaf, kami tidak menerimanya. Setelah berbicara, Vania Vidya meletakkan mikrofon dan berjalan keluar pintu tanpa menoleh ke belakang. Wajah Nyonya Zayan tua pucat, dan dia merosot ke atas panggung sesaat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kepintarannya yang sesaat akan merusak kesempatan emas ini untuk selamanya. Seandainya dia mengetahui situasi ini sejak lama, dia tidak akan mengizinkan Jimmy menggantikan jabatan Direktur Ataya. Jimmy juga sangat bingung kali ini, ada apa? Tampaknya Vania Vidya sengaja mengincarnya, dan dia bahkan tidak menyinggung perasaannya. Jimmy tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Nyonya Zayan tua, Nenek, pengangkatan direktur telah diumumkan, Anda tidak akan menyesal. Nyonya Zayan tua berjuang untuk berdiri, mengangkat tangannya dan menamparnya, dengan marah memarahi, Jalang, Anda masih tidak ingin ketinggalan jabatan direktur, bahkan pada saat seperti ini. Setelah Jack keluar, dia menyadari bahwa Ataya belum pergi jauh, hanya berjongkok di sudut di samping hotel, menangis sedih. Dia perlahan-lahan mendekat, melepas mantelnya, mengenakan ke Ataya, dan berkata, istriku, jangan sedih, direktur keluarga Zayan bukanlah harta karun, tidak peduli keluarga tidak pantas memperlakukanmu seperti itu.
Kamu tidak mengerti, jika aku menjadi direktur, orang tuaku akan dapat melihat keluarga Zayan. Bagaimana nenek bisa berubah pikiran, rengek Ataya. Jack terus membujuk, mungkin mereka harus datang dan memohon agar Anda menjadi direktur. Anda menangis seperti ini sekarang, dan Anda tidak akan terlihat cantik setelah beberapa saat nanti berdiri di atas panggung. Ataya tersedak dan berkata, bagaimana mungkin? Nenek telah mengatakan segalanya, dan tidak akan ada kesempatan untuk kembali. Tinggalkan aku, biarkan aku sendiri. Pada saat ini, Nyonya Zayan dan Jimmy juga berlari keluar dari ruang perjamuan. Nyonya Zayan sudah terlalu tua dan kehabisan napas saat dia berlari. Sekelompok besar orang di belakangnya keluar untuk menyaksikan pemandangan itu dengan penuh semangat. Setelah Jimmy keluar, dia melihat Jack dan Ataya. Dia berlari ke depan dengan cepat, menatap Ataya dengan mata redup, dan berseru, Ataya, cepatlah dan kejar Nona Vania, jangan biarkan dia memutuskan kerjasama dengan kita. Ataya tampak kosong, hentikan kerjasama. Mengapa? Jimmy berkata dengan marah, Anda di sini berpura-pura tidak bersalah. Anda pasti menginstruksikan Nona Vania untuk mempermalukan saya di depan umum. Jika Anda tidak menyelesaikan masalah ini untuk saya tidak bisa mengampuni Anda. Nyonya Zayan tua yang berada di samping menamparkan Jimmy dengan marah lagi dan berkata, Anda bad start, bagaimana Anda bisa berbicara dengan saudara perempuan Anda seperti itu? Dia adalah direktur grup Zayan kami. Jimmy cemas, bukankah nenek memilih saya sebagai direktur? Nyonya Zayan yang tua berkata dengan marah, jika Anda tidak memberi saya ekstasi, bagaimana saya bisa berubah pikiran untuk sementara? Jika Anda terus enggan, keluarlah dari keluarga Zayan. Setelah dihisap 2 kali oleh Nyonya Zayan, Jimmy sangat marah, tetapi dia tidak berani berbicara, jadi dia hanya bisa menelan amarahnya untuk sementara. Nyonya Zayan yang tua berkata kepada Ataya lagi pada saat ini, Ataya, nenek mohon, Anda sekarang adalah direktur keluarga Zayan, cepat dan jelaskan pada Nona Vania, jika tidak, keluarga Zayan kita akan hancur. Ataya menatap Jack kosong dengan keraguan. Jack mengangkat bahu dan berkata, sudah kubilang, mereka harus datang dan memohon padamu untuk menjadi direktur sebentar lagi, Anda tidak percaya padaku, lihat, wajahmu kacau. Ataya tersipu, menyeka air matanya, dan berkata, kalau begitu aku akan mencoba menghubungi Kalisna. Setelah berbicara, dia memutar telepon Vania Vidya. Mata semua orang terfokus padanya. Setelah beberapa saat, telepon terhubung, dan Ataya berkata, halo, Nona Vania, nenek meminta saya untuk menjelaskan kepada Anda, saya akan dipromosikan menjadi direktur keluarga Zayan, bertanggung jawab atas kerjasama dengan Kalisna, dapatkah Anda memberi kami kesempatan lain? Vania Vidya terkekeh dan berkata, jika Anda adalah direktur dan dapat mengambil alih kendali maka tidak ada masalah. Kerjasama dapat berlanjut, tetapi jika itu adalah orang lain, semuanya tetap dalam status saat ini. Nona Vania terima kasih banyak. Ataya selalu bingung tentang masalah ini di dalam hatinya. Dari awal hingga akhir, Kalisna Group sepertinya ada di sini sepenuhnya untuk membantunya, yang terlalu abnormal. Vania Vidya berkata sambil tersenyum, inilah yang dimaksud ketua kami. Jika ada kesempatan di masa depan, ketua akan menjelaskannya kepada Anda secara pribadi. Ataya bahkan lebih bingung. Siapa ketua grup Kalina, dan dia belum pernah melihatnya. Mengapa pihak lain membantunya kemana-mana? Kalau begitu, bisakah Anda kembali ke ruang perjamuan lagi? Ataya bertanya dengan gugup. Pihak lain pergi dengan amarah, jelas kesal dengan keluarga Zayan. Saat ini, meminta pihak lain untuk kembali agak sulit. Tapi dia tidak menyangka Vania Vidya setuju dengan tegas. Segera semua orang melihat bahwa mobil Vania Vidya telah kembali ke pintu hotel. Pada saat ini, semua orang melihat ke arah tatapan Ataya, semuanya dipenuhi dengan ketakutan dan kekaguman. Ketika semua orang kembali ke ruang perjamuan, Nyonya Zayan memegang tangan Ataya di atas panggung. Dengan gerakan intim, dia berkata, aku benar-benar minta maaf barusan, akulah yang membuat kesalahan. Nyatanya, berkat Ataya kali ini, dia adalah keturunan luar biasa dari keluarga Zayan kami. Kali ini kerja sama antara keluarga Zayan dan Kalisna dihasilkan dari upaya Ataya. Dia benar-benar berusaha keras.
Fania Vidya berdiri di sampingnya, meliriknya dengan jijik, melambaikan tangannya untuk menghentikannya berbicara lebih jauh, dan berkata, "Saya akan memperbaikinya." Dalam kerjasama ini, Nona Ataya tidak hanya berusaha keras, tetapi sepenuhnya dimungkinkan oleh kekuatan dan kemampuannya. Dia adalah sarjana desainer interior. Ilmu dan pendidikannya memenuhi standar kualifikasi kami, makanya kami mau bekerja sama dengan grup Zayan. Kami membutuhkannya. Cuma membutuhkan, jadi ini tidak ada hubungannya dengan orang lain. Ini sangat tidak sopan, tetapi semua orang terbiasa dengannya. Dengan status seorang kaisar, meski Fania Vidya menamparkan Nyonya Zayan di depan umum, dia tidak berani mengatakan apa-apa. Nyonya Zayan tua mengangguk cepat dan berkata, "Wakil Ketua Fania benar. Untuk semuanya, penghargaan diberikan kepada Ataya. Mulai sekarang, Ataya akan menjadi direktur bisnis keluarga Zayan. Bertanggung jawab penuh atas kerjasama antara keluarga Zayan dan Kalisna Group." Fania Vidya menunjukkan sedikit senyum dan berjabat tangan dengan Ataya dan berkata, "Saya harap kita bisa bekerja sama dengan bahagia di masa depan." Ataya masih sedikit bingung, dan hanya bisa menganggukkan kepalanya yang bingung. Penonton meledak dengan tepuk tangan meriah, dan semua orang menatap mata Ataya, juga dengan antusias. Wanita ini, yang ada di daftar grup Kalisna memperlakukannya dengan sangat serius. Ataya sendiri juga bingung. Dia menoleh untuk melihat Jack. Situasi saat ini persis sama dengan apa yang baru saja dikatakan Jack. Nyonya Zayan yang tua mengembalikan posisi direktur yang seharusnya menjadi miliknya. Sampai perjamuan selesai, Ataya masih linglung setelah kembali ke rumah. Mengingat apa yang dikatakan Jack sebelumnya, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bingung. Dalam beberapa hari terakhir, Jack tampaknya menjadi sedikit berbeda. Sepertinya ada banyak hal di tubuhnya yang tidak dia mengerti, seperti tertutup lapisan kabut. Malam ini, Ataya menjadi terkenal di Beverly. Semua orang tahu bahwa ada junior yang luar biasa dari keluarga Zayan, dan Kalisna Group mendukungnya. Tampaknya bersamanya, revitalisasi keluarga Zayan sudah dekat. Keesokan paginya, Ataya bangun lebih awal dan bergegas ke perusahaan dengan segar. Hari ini adalah hari pertamanya sebagai direktur. Dia berharap dia bisa berusaha keras untuk melakukan hal ini dengan baik. Setelah Jack bangun, dia mulai melakukan pekerjaan rumah seperti biasa. Ketika Jack menyelesaikan pekerjaan rumahnya dan hendak pergi ke pasar untuk membeli sayuran untuk makan siang, dia tiba-tiba menerima telepon dari ibu mertuanya, Darna. Setelah menjawab panggilan, suara cemas ibu mertua datang dari sana. "Jack, dalam 10 menit, Anda harus bergegas ke jalan yang aman untukku, kalau tidak aku tidak akan mengampuni Anda ketika aku pulang." Setelah itu, dia menutup telepon. Jack bingung. Ibu mertua tidak mengatakan apa-apa di pagi hari. Pada saat ini, dia menelepon tiba-tiba, seolah sesuatu yang mendesak telah terjadi. Meskipun Jack sangat muak dengan ibu mertuanya, ia tidak berani mengabaikan perintahnya. Setelah buru-buru membersihkan, dia pergi naik taksi dan bergegas ke Chevrolet. Ketika dia keluar dari mobil, dia melihat sekelompok kakek dan bibi dikelilingi dengan agresif di pintu sebuah perusahaan asuransi yang tutup. Dan ibu mertuanya berdiri di garis depan tim, memegang spanduk di tangannya, berteriak dengan marah, "Harley sampah, platform palsu, kami ingin hak kami, dan bayar kembali uang hasil jerih payah saya." Jack buru-buru melangkah maju dan bertanya, "Bu, Anda memanggilku, ada apa?" Saat dia berbicara, slogan-slogan mengutuk terdengar di telinganya lagi. Para kakek dan bibi berteriak parau yang membunyikan gendang telinga orang yang lewat. Darna menarik Jack, memintanya untuk menggantikannya, dan kemudian memerintahkan, "Ayo, teriakan slogan ini untukku, aku telah meneriakkannya sepanjang pagi, dan suaraku menjadi serak." Jack tidak tahu kenapa, tapi dia hanya bisa protes dengan beberapa paman dan bibi. Saat meneriakkan slogan, dia bertanya kepada paman di sebelahnya dari waktu ke waktu, dan kemudian dia mengerti apa yang sedang terjadi. Ternyata Harley Insurance Co. Ltd. ini menawarkan produk asuransi dengan tingkat pengembalian yang sangat tinggi. Dan para lansia ini tertarik dengan tingkat pengembalian yang tinggi. Semua orang membeli banyak produk asuransi atas nama perusahaan dan menjadi pelanggan mereka. Hari ini adalah waktu untuk membayar dividen. Tanpa diduga, ketika para tetua dan bibi ini datang untuk menarik uang tunai,
Mereka menemukan bahwa pintu perusahaan telah ditutup, dan hanya beberapa karyawan yang berada di depan pintu, menggunakan alasan yang gagal untuk membohwe semua orang. Geng kakek dan bibi ini menyadari bahwa mereka ditipu oleh serigala putih bersarung tangan kosong. Tidak heran ibu mertuanya ingin segera memanggilnya dan memintanya untuk berpartisipasi dengannya. Memikirkan hal ini, Jack bertanya kepada ibu mertuanya, "Bu, berapa banyak asuransi yang Anda beli?" Darna berkata dengan cemas, "Mereka mengatakan kepada saya bahwa membeli produk asuransi akan memberi saya banyak dividen. Kepala saya pusing dan saya membeli semua produk mereka dengan semua uang dari rumah." Jack tercengang, "Apa? Semua uang dari rumah digunakan untuk membeli asuransi?" Setelah mendengar kalimat ini, Darna segera menjadi jengkel dan mengutuk, "Apa Anda punya mulut? Apakah Anda pikir saya tidak cukup malu? Mengapa berbicara begitu keras?" Saat dia berbicara, dia melanjutkan kepeduliannya dan berkata, "Jika Anda memberi saya keuntungan, saya tidak akan membeli produk dari perusahaan asuransi ini. Dengan menantu yang tidak berguna seperti Anda di rumah, apalagi pilihan saya untuk mendapatkan uang di rumah. Orang ini, tidak apa-apa jika dia tidak menghidupi keluarga." Tapi sekarang dia menertawakannya, seolah-olah dia menghasilkan banyak uang dengan uang itu. Segera, dia berkata kepada Jack, "Aku memberitahumu, terus meneriakkan slogan di sini untuk membantuku, Anda tidak bisa berhenti sebentar." Jack tidak bisa membantu tetapi mengangguk dan berkata, "Oke ibu." Darna tiba-tiba teringat bahwa saudara laki-laki Arista, Juno, yang ditemuinya di pesta keluarga kemarin adalah harapannya. Dilihat dari sikapnya terhadap putrinya saat itu, diperkirakan dia memiliki pemikiran tentang Ataya. Meski keluarga Stone tidak sebaik keluarga Jimmy sebelumnya, tetap saja keluarga besar. Jika dia memanggilnya, pasti ada jalan. Kebetulan Juno Stone meninggalkan kartu namanya kemarin, jadi dia mengeluarkan teleponnya dan menghubungi nomor Juno. Telepon segera tersambung. Darna berkata, "Hei, apakah ini Juno? Ini Ibu Ataya." Sejak Juno Stone melihat Ataya di perjamuan, dia terkejut sebagai pria surgawi dan tidak pernah melupakannya. Dia khawatir dia tidak punya kesempatan untuk mendekati Ataya, dan kebetulan Ibu Ataya memanggil dirinya sendiri. Dia berspekulasi bahwa Darna dalam masalah, dan tentu saja dia tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk kesopanan. Jadi, dia langsung menyapa dengan sopan, "Bibi Darna, apakah semuanya baik-baik saja?" "Nak, Bibi membutuhkan bantuanmu." Darna buru-buru berkata, "Juno, produk manajemen kekayaan dari perusahaan asuransi bernama Harley, dan kekayaan keluarga telah diinvestasikan di dalamnya, tetapi sekarang perusahaan ini tidak mengizinkan penarikan. Bisakah Anda menemukan cara untuk membantu Bibi mendapatkan uangnya kembali?" Setelah mendengarkan, Juno sangat gembira. Dia merasa sudah waktunya untuk tampil dan berkata dengan percaya diri, "Bibi, jangan khawatir, saya akan datang kepada Anda sekarang dan saya pasti akan membantu Anda menyelesaikan masalah ini." Darna langsung bersemangat, dan buru-buru berkata, "Terima kasih banyak." Menutup telepon, dia melihat ke arah Jack lagi dan berkata dengan marah, "Beberapa orang tidak memiliki kemampuan apapun, tidak bisa mengandalkan mereka." Selain meneriakkan dua slogan, untuk apa itu? Sama sekali tidak berguna. Jack mencibir setelah mendengarkan, ibu mertua ini benar-benar sombong dan buta. Dia menelepon Juno untuk meminta bantuan. Perusahaan ini telah menipu setidaknya puluhan juta atau lebih dana. Mereka yang berani menipu begitu banyak uang pasti memiliki dukungan yang sangat kuat. Bahkan mungkin saja mereka adalah petinggi di dunia bawah tanah. Bagaimana bisa Juno Stone membiarkan penipu mengeluarkan uang? Kekuatan keluarga Stone sangat rata-rata. Setelah Kalisna Group menghentikan kerjasama, kekuatannya semakin menyusut. Dengan latar belakang keluarga Stone, pada dasarnya tidak mungkin untuk ikut campur dalam penipuan finansial sebesar itu. Nyatanya, masalah kecil ini bisa segera diselesaikan dengan menelepon Leonard Tio dari Shangri-La. Lagi pula, dia adalah juru bicara keluarga Savaras di Beverly, dan pengusaha Beverly atau sosok besar berbaju hitam dan putih harus memberinya wajah yang cukup. Namun, ibu mertua saya sangat membenci. Karena dia percaya pada Juno Stone, biarkan Juno Stone membantunya. Mari kita lihat apa yang bisa dia lakukan untuknya.
Jack tidak mengucapkan sepatah kata pun, berencana menunggu Juno Stone datang untuk melihat bagaimana dia menabrak tembok. Segera, sebuah Porsche hitam perlahan berhenti di depan semua orang. Seorang pria muda berjas dan sepatu kulit, dengan penampilan yang tampak berbakat keluar dari mobil. Juno Stone ada di sini. Para pria dan wanita tua di sekitar mendesah, "Oh, lihat orang-orang, ini adalah bakat muda. Menantu yang baik, saya tidak tahu anak perempuan siapa yang akan beruntung di masa depan menjadi istrinya. Ya, jika putri saya bisa menikah dengannya, saya akan mati karena kebahagiaan." Berhentilah bermimpi. Bahkan jika Anda mati, orang tidak akan meremehkan gadismu. Saat ini, Darna langsung melihat Juno Stone, dan segera berlari ke depan, dan berkata dengan penuh semangat, "Oh, Juno, Anda di sini, bibimu akan mati." Juno Stone tersenyum dan berkata, "Bibi, maafkan aku telah membuatmu menunggu." Darna buru-buru berkata, "Oh, Juno, Anda sangat sopan. Bibi tidak menunggu selama 10 menit. Anda datang begitu cepat." Juno Stone tersenyum dan berkata, "Saya mendengar bahwa Anda dalam masalah, jadi saya pergi dan menerobos beberapa lampu merah di sepanjang jalan." Darna tampak sombong, tetapi bertanya dengan prihatin, "Bukankah merepotkan untuk menjalankan begitu banyak lampu merah?" "Tidak." Juno Stone berkata dengan tenang, "Tim lalu lintas di kota semuanya adalah kenalan, dan panggilan telepon dapat menghilangkan pelanggaran apapun." Setelah berbicara, Juno Stone berkata lagi, "Mari kita bicara tentang Anda. Berapa banyak uang yang telah Anda menipu?" Darna menghela nafas dan berkata, "Total lebih dari 100 juta rupiah telah diinvestasikan. Konon dividen bulan ini bisa mendapat 200 juta tapi pokoknya tidak bisa dinaikkan." Juno Stone mengangguk dan berkata dengan riuh, "Jangan khawatir, saya akan menangani masalah ini. Jika saya keluar, saya pasti akan membantu Anda mendapatkan uangnya kembali." Setelah berbicara, dia tiba-tiba melihat Jack berdiri di belakang Darna, dan wajahnya sedikit berubah. Tanpa diduga, Jack, sampah yang menarik perhatian, ada di sana. Sejak melihat Ataya, pikiran Juno Stone tentangnya bergerak di dalam hatinya. Setelah mendengar adik laki-lakinya Arista Stone berkata bahwa Ataya harus tetap melajang, pikiran di dalam hatinya ini bahkan lebih kuat. Oleh karena itu, melihat suami sampah Ataya, dia secara alami mencibir. Dia sengaja tersenyum dan berkata, "Oh, Brother Safaras, Anda di sini, apakah Anda memiliki cara untuk membantu Bibi Darna mendapatkan kembali investasinya? Atau apakah Anda mencobanya dulu? Anda tidak akan berbalik dan menyalahkan saya karena mencuri pusat perhatian Anda." Darna buru-buru berkata, "Biarkan dia mencoba omong kosong, apa yang bisa dia lakukan untuk membantu? Dia bisa membuka mulutnya dan membantu meneriakkan beberapa slogan. Juno, tinggalkan dia sendiri." Juno Stone mengangguk dan berkata dengan sinis, "Karena Brother Safaras tidak memiliki kemampuan ini, maka saya akan mencobanya." Jack tersenyum sedikit dan berkata, Juno, ayolah, Anda bisa melakukannya." Juno Stone tertawa dengan jijik. Pada saat ini, segerombolan kakek dan bibi di sekitar Darna berkumpul satu persatu, meneriakkan nama Darna, dan berkata, "Darna, bisakah Anda membiarkan pria tampan ini juga membantu kami? Kami semua ditipu dari uang hasil jerih payah." Darna dengan arogan berkata, "Oh, saya tidak bisa meminta dia untuk itu. Juno membantuku, tapi dia tidak mengenalmu." Yang lainnya memohon kepada Juno Stone, "Juno, Anda sangat hebat, tolong bantu kami juga." Juno Stone memecat orang lain tetapi melihat bahwa Darna menyukai hal-hal kecil dan murah, jadi dia tersenyum dan berkata, "Karena semua orang adalah teman Bibi, maka saya bisa membantu Anda." Setika semua orang sangat gembira, Juno Stone memandang dengan arogan dan berkata, "Hanya saja saya membantu Anda karena Bibi Darna. Oleh karena itu, Anda harus membayar Bibi 10% untuk uang yang saya dapatkan untuk Anda. Apakah itu dapat diterima?" "Tidak masalah. Jauh lebih baik mendapatkan pengembalian 90% daripada tidak sama sekali." Ujar mereka sepakat. Begitu Darna mendengar ini, dia langsung bahagia. Uang bertambah hingga puluhan juta mempertimbangkan semua. Jika Juno Stone benar-benar dapat membantu mendapatkannya kembali, bukankah dia akan menghasilkan jutaan?
Tepat ketika Darna sangat bersemangat, Juno Seton berkata dengan lantang, "Paman dan Bibi, jangan khawatir, saya akan pergi berkomunikasi dengan mereka sekarang, tunggu saja kabar baik." Darna merasa bahwa dia didukung oleh Juno Seton saat ini, dan tidak ada yang berani memprovokasi dia, jadi dia segera berseru, "Juno, aku akan ikut denganmu." Jack buru-buru berkata kepada Darna, "Bu, sebaiknya ibu tidak pergi ke sana dan ikut bersenang-senang. Seandainya Juno Seton tidak bisa menyelesaikan masalah ini, Anda mungkin mendapat masalah." "Hah?" Darna berkata dengan marah, "Apakah Anda berani mempertanyakan kemampuan Pak Juno?" Bibi dan kakek lainnya semuanya mengharapkan Juno Seton dapat membantu mereka mendapatkan kembali uang hasil jerih payah mereka, dan sekarang Jack benar-benar bernyanyi melawan semua orang, tentu saja menyebabkan ketidakpuasan semua orang. Di hadapan tuduhan orang yang tak terhitung jumlahnya, Jack berkata dengan tenang, "Bu, tidak apa-apa bagimu untuk menunggu di sini. Lebih baik tidak bergabung dalam negosiasi." Darna tidak bisa mendengarnya sama sekali, dan segera mengutuk, "Tutup mulut bau Anda. Ini bukan tempat untuk Anda bicara." Wajah Juno Seton juga penuh dengan kesombongan, dan dia tertawa dan berkata, "Anda tidak pandai dalam hal itu, tapi kecemburuanmu tidak kecil. Apa menurutmu aku sama sepertimu, sampah yang baru saja membuka mulut dan meneriakkan slogan?" Melihat ibu mertuanya tidak mendengarkan bujukannya, Jack tidak berbicara sama sekali, dan berkata dengan enteng, "Oke, kalau begitu saya menunggu kabar baik dari Tuan Stone muda." Bagi ibu mertuanya, Darna, Jack membuatnya kesal. Dia terlalu sombong, tapi sering dibutakan oleh penampilan. Sederhananya, dia adalah nyonya sayang dengan rambut panjang dan wawasan pendek. Kejadian hari ini sepertinya tidak lebih dari penipuan, tapi setelah sedikit riset, Anda tahu bahwa air di belakangnya sangat dalam. Ibu mertua tidak memiliki penglihatan, dan dia sendiri harus pergi ke air berlumpur. Kemudian dia tidak bisa menahan rasa pentingnya yang meningkat. Darna tidak tahu bahwa Jack baik, jadi dia menatapnya dengan galak, dan berkata kepada Juno Seton meminta maaf di detik berikutnya, "Juno, jangan memasukkannya ke dalam hati jika dia mengatakan sampah ini. Bibi benar-benar percaya padamu." Juno Seton tersenyum penuh kemenangan dan berkata, "Tidak apa-apa, Bibi, aku tidak akan kalah dengan seorang pengecut." Karena itu, dia segera berkata dengan penuh semangat, "Bibi, ayo kita pergi." "Ini baik." Juno Seton membawa Darna melewati kerumunan dan melangkah ke pintu Harley Insurance Company. Begitu keduanya tiba di depan pintu, dia langsung berkata dengan lantang kepada beberapa karyawan yang memblokir pintu, "Pergi dan beritahu pemimpinmu untuk segera mengembalikan uang paman dan bibi ini, jika tidak aku akan segera membiarkan tim pengacara campur tangan dan polisi akan menangkap kalian." Darna juga menggema dari samping, "Pernahkah Anda mendengar tentang anjing-anjing ini? Kami didukung sekarang. Jika perusahaan penipuan Anda tidak mengembalikan uangnya, berhati-hatilah karena Tuan Muda Stone akan mengirim Anda semua ke penjara." Karyawan muda yang menjaga pintu sedikit gugup dan buru-buru berkata, "Maaf, saya hanya penjaga keamanan, dan saya tidak bertanggung jawab untuk urusan spesifik. Kalau begitu telepon bosmu dan katakan padanya bahwa aku Juno Seton dari keluarga kerajaan Beverly. Biarkan dia datang dan menanganinya secara pribadi, jika tidak, dia akan menghadapi konsekuensinya," ujar Juno bersemangat. Saat berbicara, wajah Juno Seton penuh dengan kesombongan. Meskipun Seton tidak teratas di Beverly, setidaknya di pertengahan. Karyawan muda itu tidak tahu kedalamannya dan sedikit takut, jadi dia segera menelepon atasannya. Saat ini, di kantor pimpinan Harley Insurance Company, bos Harley Zhou sedang melayani seorang pria parubaya berusia 40-an dengan wajah datar. Dia tersenyum di seluruh wajahnya, mengeluarkan kartu bank dari laci, menyerahkannya dengan hormat, dan berkata, "Tuan kelima, ada 300 juta di kartu ini. Kata sandinya adalah hari ulang tahun Anda. Kali ini diberikan kepadamu. Silakan lihat dividennya." Pria parubaya itu mengenakan setelan Stefani, terlihat agak marah, tetapi matanya tidak marah tapi megah, dan auranya luar biasa. Jika ada orang lain yang hadir, dia pasti akan mengenali identitas pria parubaya ini. Dia adalah Oscar Hu. Di seluruh Beverly, semua orang tahu bahwa Oscar Hu adalah kaisar bawah tanah di sini, dan tidak ada yang berani mengganggunya. Oscar Hu memandang Harley Zhou, tersenyum setuju, dan berkata, "Harley,
aku tidak berharap Anda menjadi orang baik. Bagus, bagus. Tuan kelima, bagaimana dengan Nyonya Zayan yang merepotkan di bawah? Oscar Hu berkata dengan acuh tak acuh, sekelompok hal lama, jangan pedulikan mereka. Jika mereka tidak mendengar perkataan Anda, saya akan mengatur agar saudara-saudara datang dan memberi mereka pelajaran untuk dilihat. Terima kasih, Tuan Oscar. Oscar Hu tersenyum dan berkata, di masa depan, lepaskan saja bisnis semacam ini. Selama Anda bisa menghasilkan uang, saya akan membantu Anda dengan apapun. Ini bisnis ilegal. Harley terlibat dalam manajemen keuangan dan menipu uang. Mengetahui bahwa dia tidak dapat menahan uang sebanyak itu, dia meminta bantuan Oscar, memberikan sebagian dari pendapatan ilegal kepada Oscar, dan mencari suaka dari Oscar. Oscar Hu mengambil keputusan di Beverly, jadi dia secara alami akan aman dan sehat, dan Oscar Hu adalah pendukungnya, jadi dia tidak memiliki kekhawatiran tentang masa depan, dan bisnis penipuan berkembang pesat. Tepat ketika Harley Zhou sangat bersemangat, bawahannya menelepon dan berkata dengan cara yang nyaman, "Bos, sesuatu telah terjadi." Ada seorang pria yang mengaku sebagai tuan muda Seton, Juno Seton, dia meminta uang dengan segera, jika tidak, dia akan mengirimmu ke penjara. Bagaimana dengan ini? Harley Zhou mengerutkan kening, dan buru-buru berkata kepada Oscar Hu, Oscar, ada seorang pria yang mengaku sebagai keluarga Beverly King di lantai bawah, yang memimpin sekelompok pria tua dan wanita tua untuk membuat masalah. Dia mengatakan bahwa dia bisa menutupi langit di Beverly. Mari kita keluarkan semua uang yang kita kumpulkan, atau kita akan dikirim ke penjara. Dia membungkuk dan memohon, Tuan kelima, Seton memiliki kekuatan di Beverly kami. Jika mereka menahan saya benar-benar tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Mohon ambil tindakan untuk membantu adik kecil mengatasi kesulitan ini. Keluarga kecil Seton bahkan bukan bulu di mataku. Bahkan jika dia yang bertanggung jawab atas keluarga, mereka harus sujud dan memberi hormat ketika mereka melihatku. Sekarang junior mereka berani memprovokasi saya. Kalau sampai kepalaku, aku sangat lelah dan bengkok. Ujar Oscar geram. Oscar Hu memasukkan kartu bank pemberian Harley ke dalam sakunya, dan melanjutkan, ayo pergi, saya ingin melihat, makhluk tak bernyawa macam apa dia. Oscar Hu hanya makan uang. Siapa yang memintaku untuk meludahkannya? Juno Seton berdiri di depan pintu Harley Company dengan wajah bangga. Dia tahu bahwa hari ini adalah kesempatan bagus baginya untuk memamerkan kekuatannya di depan Ibu Ataya, dan dia harus melakukannya dengan baik. Selama sang ibu diurus, mengapa mengkhawatirkan putrinya? Ketika saatnya tiba, dia akan bisa membawa Ataya, seorang wanita cantik terkenal di Beverly. Dia sangat bersemangat memikirkannya. Pintu Harley Insurance Company tiba-tiba terbuka dari dalam. Kemudian, mereka melihat bos Harley Zhou berjalan keluar bersama dengan seorang pria parubaya yang mengenakan setelan Stefani. Meskipun pria parubaya itu sedikit lebih tua, dia memiliki aura yang luar biasa. Itu adalah Oscar Hu. Di belakang Oscar Hu, ada beberapa pria kuat yang mengikuti dari dekat. Ini semua adalah pengawal pribadinya, satu demi satu dengan kekuatan luar biasa. Status Oscar Hu terlalu tinggi, jadi meskipun banyak orang di Beverly memperlakukan namanya dengan baik, mereka tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya, jadi tidak ada seorang pun, termasuk Juno Seton, yang mengenalinya. Semua orang mengenali Harley Zhou, bos dari Harley Insurance. Kemudian atmosfer di kerumunan itu meledak seketika. Bu, Juno benar-benar memanggil Tuan Zhou. Dia benar-benar luar biasa. Iya, terima kasih kepada Sister Darna kali ini, kami memiliki harapan untuk uang kami. Sister Darna, pria muda yang baik, dia pasti calon yang baik untuk menjadi menantu ribuan kali. Darna mendengarkan sanjungan dari para sister tua ini, dan merasa nyaman. Juno Seton ini benar-benar membantunya untuk pamer di depan sekelompok kakak perempuan hari ini. Memikirkan hal ini, dia tersenyum lebih banyak lagi, menatap mata Juno Seton, dia sangat puas. Saat ini, Juno Seton berjalan maju dengan penuh kemenangan, dengan postur yang tinggi. Dia tidak mengenal Harley Zhou, juga tidak mengenal Oscar Hu, tetapi Harley Zhou tampaknya menghormati Oscar Hu, jadi dia salah mengira Oscar Hu sebagai bosnya. Jadi, dia melihat ke Oscar Hu dan berkata dengan bangga, apakah Anda bos dari perusahaan asuransi Harley?
Bosnya bukan aku, kata Oscar sambil tersenyum tipis. Saya hanya membantu bos. Tetapi jika Anda memiliki sesuatu, Anda dapat memberi tahu saya. Juno Seton tiba-tiba menyadari, dan kemudian tersenyum dengan jijik, seorang bawahan adalah bajingan. Anda tidak layak berbicara dengan saya. Keluar dari sini dan biarkan bosmu datang. Jack menggelengkan kepalanya dan memandang Juno Seton seperti orang idiot. Pria berjas Stefani di depannya sangat mengagumkan, dan dia memiliki bawahannya yang mengikutinya. Pada pandangan pertama, dia adalah jenis orang yang jelek, tapi Juno Seton mengejeknya dengan begitu arogan, jelas mencari kematiannya sendiri. Darna di samping juga mencibir dan setuju, Juno, jangan bicara omong kosong dengan omong kosong semacam ini, yang di sebelahnya adalah bos dari asuransi Harley. Harley Zhou tercengang. Juno Seton ini, dan wanita tua ini sangat pemberani. Mereka bahkan berani menghina Oscar Hu sebagai anjing jalanan dan menyuruhnya pergi. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati. Di seluruh Beverly, siapa yang berani menghina Oscar Hu dengan begitu berani? Kalaupun ada, setelah geram, Oscar Hu akan membuangnya ke kandang untuk memberi makan anjing. Pada saat suara Juno Seton baru saja jatuh, seorang bawahan yang kuat di belakang Oscar Hu segera mengambil satu langkah ke depan, menjambak rambut Juno Seton, dan menamparnya dari kiri ke kanan. Sial! Anda berani memarahi Oscar Hu, apakah Anda dewa? Setelah selesai berbicara, dia meraih Darna lagi, menamparnya dengan keras, dan mengutuk, wanita yang bau, berani memarahi Oscar Hu, percaya atau tidak, aku akan merobek mulutmu. Ledakan. Mereka, para lansia itu seketika gempar. Gemetar dan panik seketika. Apa? Juno Seton dan Darna disambar petir. Pria dengan setelan Stefani di depan mereka sebenarnya adalah Oscar Hu yang terkenal dari Beverly. Dan mereka menghina dia dengan sembrono. Memikirkan hal ini, wajah mereka berdua menjadi sangat pucat dalam sekejap, keringat dingin keluar dari tubuh mereka, dan mereka ketakutan sampai mati. Juno Seton bereaksi paling cepat. Dia membentur dan berlutut tepat di depan Oscar Hu. Sambil bersujud, dia menangis dan memohon, Tuan Kelima, saya salah. Saya minta maaf kepada Anda. Saya buta dan tidak mengenali Anda. Aku membuka mulut untuk memarahimu. Orang tua dan wanita tua sialan ini tidak ada hubungannya denganku. Tolong selamatkan hidupku. Setelah dia selesai berbicara, dia berlutut, menamparkan dirinya sendiri dan meminta maaf lagi. Dia putus asa dan menangis. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa yang mendukung bos perusahaan penipuan ini sebenarnya adalah Oscar Hu dari Beverly yang terkenal. Pria sebesar itu, apalagi dia, tidak mampu menyinggung perasaan bahkan dengan seluruh keluarganya. Juno menyesal sekarang dan ingin mati. Dia hanya ingin mengambil kesempatan ini untuk menawarkan penghormatan kepada Ibu Ataya, sehingga dia memiliki kesempatan untuk menghubungi Ataya. Tanpa diduga, sebelum dia mendapatkan keinginannya, dia akan menyinggung Oscar Hu sampai mati. Jika ayahnya tahu tentang ini, dia tidak perlu bunuh diri. Di adegan ini, sekelompok kakek nenek di sekitar terkejut. Mereka juga mengharapkan Juno Seton membantunya mendapatkan uangnya kembali, tapi siapa sangka sedetik kemudian, dia akan langsung berlutut di tanah dan meminta maaf kepada pria berjas Stefani di hadapannya. Dan Darna, yang baru saja cukup bangga, tetapi sekarang dia ditampar beberapa kali, dipermalukan seperti anjing mati. Oscar Hu mendengus dingin dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya, karena orang ini memiliki mulut murahan, Anda akan memberinya 100 kali tamparan secara bergantian. Juno Seton sangat ketakutan mendengar 100 kali tamparan di wajahnya, dia mengira dia akan dipukuli sampai mati. Dapat dibayangkan seperti apa rasanya ditampar oleh anak buah Oscar yang kekar dan dengan kekuatan penuh setiap 1 kali tamparan. Dan itu adalah 100 kali tamparan. Pada saat ini, anak buah Oscar Hu menunjuk ke Darna, dan berseru, Tuan Kelima, bagaimana dengan nyonya Sayan ini? Oscar Hu melirik Darna dengan jijik, 50 kali. Serunya dengan ringan. Darna berlutut di tanah dengan ketakutan. Seluruh tubuhnya bergetar hebat. Dia hampir mati ketakutan. Dia memprovokasi Tuan Oscar, jadi bisakah dia masih hidup? Pada saat ini, beberapa bawahannya berdiri, beberapa menangkap Juno Seton dan beberapa menangkap Darna, dan segera bersiap untuk menggerakkan tangan mereka.
Jack telah menonton adegan ini dengan dingin di kerumunan. Ketika dia melihat ibu mertuanya dipukuli, dia tidak mau ikut campur, karena ibu mertuanya selalu sangat menghinanya, itu harus menjadi pelajaran baginya. Namun, jika anak buah Oscar Hu menamparnya 50 kali, jika mereka tidak memukulinya sampai mati, setidaknya mereka akan melukai dia. Lalu bagaimana dia bisa menjelaskan kepada istrinya? Akan sangat menyakitkan bagi istrinya juga. Dia merasa bahwa dia tidak punya pilihan selain turun tangan. Tepat ketika seorang pria berotot mengulurkan tangannya dan hendak membuat tanda di wajah lama Darna dengan ganas, Jack bergegas maju dan meraih pergelangan tangannya. Darna berteriak ketakutan saat ini, memejamkan mata dan akan mengejang, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa tamparan keras tidak jatuh. Dia membuka matanya, dan dia terkejut. Jack, menantu sampahnya, sudah memblokir tamparan. Ini. Pikirannya langsung terputus, tetapi dia tidak bereaksi. Mengapa Jack begitu berani? Oscar Hu tidak menyangka bahwa seseorang akan berani membela Nyonya Zayan sialan ini saat ini, dan bertanya dengan dingin, siapa Anda? Apakah Anda ingin mati juga? Oscar, bukan. Beri aku wajah. Jack tersenyum ringan. Anda bisa mengalahkan anjing di sampingku, tapi ibu mertuaku tidak bisa. Nyonya Zayan ini adalah ibu mertua Anda. Oscar Hu berkata dengan wajah cemberut. Lalu apa yang membuatmu berpikir bahwa Anda pantas mendapatkan wajah? Ketika dia mengatakan ini, Oscar Hu sudah marah. Dia selalu dihormati oleh banyak orang di Beverly, tapi hari ini dia menghadapi rasa tidak hormat satu demi satu. Pertama, ada Juno Seton berteriak di depannya, dan Nyonya Zayan yang menjijikan berkicau di sampingnya. Sekarang seorang anak muda melompat untuk menunjuk pada dirinya sendiri. Dia benar-benar Master Oscar yang agung. Kucing dan anjing macam apa yang berani membantahnya sesuka hati. Memikirkan hal ini, dia segera menjadi marah dan berteriak kepada orang-orang di sekitarnya, bunuh orang yang tidak mencintai hidupnya ini. Jack tersenyum tipis ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, silahkan membunuhku, tapi biarkan aku menelpon dulu. Jangan khawatir, aku akan menelepon dan membiarkan orang di telepon memberitahumu sesuatu yang sangat penting. Tanpa menunggu persetujuan Oscar, Jack mengeluarkan ponselnya dan menelepon Leonardo, orang yang bertanggung jawab atas Shangri-La. Setelah telepon terhubung, dia dengan hormat berkata kepada kenyamanan, Tuan, apa yang Anda inginkan? Ada seorang pria bernama Oscar Hu di Beverly, apa kau kenal dia? Jack bertanya dengan acuh tak acuh. Tuan, saya tahu nama yang Anda sebutkan itu, jawab Leonardo buru-buru. Dunia luar mengatakan bahwa dia adalah kaisar bawah tanah Beverly. Nyatanya, dia hanyalah gangster kecil di mataku. Setelah mendesah Leonard melanjutkan, cucu ini tahu bahwa saya dari keluarga Savaras, dan dia ingin menyanjung saya. Dia telah memohon padaku beberapa kali untuk makan. Saya tidak pernah memperhatikannya. Mengapa? Tuan Savaras, apakah Anda kenal dia? Jack berkata dengan ringan, oh, ini membuatku ingin membunuhnya sekarang. Leonardo di sisi lain telepon langsung meledak, The Asterisman, tidakkah dia ingin hidup? Beraninya dia memprovokasi Tuan Muda. Di mana Anda sekarang? Aku akan segera mengirim seseorang dan menyingkirkan kotoran itu. Jack berkata, sapa dia melalui handphone ini saja, Anda bisa memberitahunya. Setelah berbicara, Jack menyerahkan telepon ke Oscar dan berkata, ayo, Anda bisa berkenalan dengannya. Oscar Hu tampak curiga. Bagaimana situasinya? Sepertinya orang ini tidak sedang berakting. Apakah dia benar-benar memiliki latar belakang yang bagus? Tidak terlihat seperti itu. Pakaiannya sangat umum, dan jumlah total uangnya mungkin tidak 500.000 rupiah. Bahkan ponsel yang digunakan maksimal harga 1 jutaan. Apa yang dapat dia lakukan? Bisakah dia menemukan seseorang untuk mendukungnya? Oscar Hu tidak ragu menerima telepon dan bertanya dengan arogan, hei, saya Oscar Hu, siapa Anda? Ingin mendukung anak ini? Oscar. Leonard langsung membentak. Apakah pikiranmu sudah bengkok dan buntu? Bahkan kau berani memprovokasi Tuan Jack saya. Percaya atau tidak, aku akan membiarkan keluargamu mati malam ini bersama 25 orang tanpa tempat bagimu untuk dikuburkan. Oscar Hu mendengar suara ini,
bukankah ini Leonard Tio, yang telah menajamkan kepalanya sepanjang waktu dan ingin menjilatinya? Dia bilang dia memprovokasi tuan mudanya. Mungkinkah anak ini di depanku? Selain itu, begitu dia membuka mulut, dia mengatakan 25 anggota keluarganya. Mungkinkah dia sudah mengetahui semua detailnya? Leonard adalah juru bicara keluarga Savaras di Beverly. Kekuatan keluarga Savaras luar biasa, dan membunuhnya tidak berbeda dengan membunuh semut. Ketika dia mendengar ini, dia tiba-tiba ketakutan. Jack, jangan marah, Tuan Jack, saya telah membuat sedikit kesalahpahaman, saya dan Tuan. Tutup mulutmu. Leonard Tio mengutuk, identitas tuan muda kita sangat rahasia. Jika Anda berbicara terlalu banyak, berhati-hatilah karena saya membunuh keluarga Anda. Oscar Hu gemetar lebih parah dari Parkinson, dan buru-buru berkata, Tuan Jack, aku terkutuk. Saya harus mengurus masalah ini. Seorang manajer Leonard sudah cukup baginya untuk berlutut dan menjilat, dan keluarga Savaras, Tuan Jack, adalah eksistensi tertinggi. Keluarga Savaras jauh dari pandangannya, tidak pernah sanggup dia temukan, dan mungkin tidak akan bisa melihatnya sepanjang hidupnya. Sekarang tuan muda keluarga Savaras justru sudah berdiri di depannya, berbicara dengannya. Memikirkan hal ini, Oscar Hu memfokuskan pandangannya pada Jack, kakinya melunak tanpa sadar, dan dia berlutut di depan Jack, dan berkata dengan gemetar, Jack, maafkan saya tidak tahu dia adalah ibu mertua Anda, saya bingung, saya minta maaf kepada Anda. Mohon maafkan saya. Setelah itu, dia melembutkan kakinya dan berlutut di depan Jack. Semua orang yang hadir tercengang, menyaksikan Oscar Hu benar-benar berlutut untuk meminta maaf kepada Jack, sampah ini. Bahkan Tuan Stone muda adalah anjing mati di depan Oscar Hu. Pemuda ini bisa membuat Oscar Hu berlutut di tanah. Seberapa sakralkah ini? Adik-adik Oscar Hu juga nampak linglung. Master Oscar adalah kaisar bawah tanah Beverly. Pemuda macam apa yang bisa membuatnya berlutut? Jack juga tidak menginginkan kehidupan Oscar Hu, bagaimanapun juga, itu adalah ibu mertuanya, bukan dirinya sendiri. Selain itu, berbicara sampai ke lubuk hatinya, Jack masih merasa bahwa melihat ibu mertuanya dipukuli itu sangat bagus. Jadi dia berkata kepada Oscar Hu, saya bisa memaafkan Anda kali ini, tetapi berbicara tentang uang ibu mertua saya, Anda harus mengembalikannya dengan untung. Oscar melihat itu adalah amnesti. Dia benar-benar tidak berharap Jack akan memaafkan dirinya sendiri. Dia berjongkok selama sisa hidupnya dan berseru, jangan khawatir, saya akan melakukannya. Karena itu, dia segera berteriak ke Harley Shaw di sebelahnya, cepat dan tangani. Hati-hati atau aku akan mematahkan kakimu lagi. Darna sudah yang takut dan bodoh, terpana. Apakah ini masih menantu laki-lakinya sendiri? Bahkan Oscar Hu yang terkenal akan berlutut untuknya. Untuk sesaat, Darna merasa citra Jack semakin tinggi di matanya sendiri, dan bagaimana ia menjadi tak terduga. Juno Stone, yang menderita beberapa mulut besar, juga tercengang. Bukankah ini Jack pemborosan yang terkenal? Mengapa Tuan Kelima begitu takut padanya? Pada saat ini, Harley Zhou datang dengan wajah pucat membawa tumpukan uang, dan pergi ke Darna, dan berkata dengan ngeri, Bibi, pokokmu 130 juta, dan dividen yang dijanjikan, 200 juta totalnya 330 juta, di sini adalah 500 juta. Sisanya yang 170 juta adalah permintaan maaf kami, mohon terimalah 500 juta. Darna itu bodoh. Darna langsung gembira, dan dia tidak bisa mempercayainya. Segera, dia bertanya pada Harley Zhou dengan ekspresi terkejut, 170 juta itu benar-benar untuk saya. Tentu saja, ini semua milikmu. Harley Zhou buru-buru mengangguk. Oh itu bagus. Darna langsung bersemangat. Melihat Darna mendapat 500 juta. 310 para pria dan wanita tua lainnya semuanya bersemangat dan gila. Mereka merasa karena semua uangnya dikembalikan, uang mereka sendiri harus dikembalikan bahkan dengan keuntungan. Jadi beberapa orang yang memimpin dan bertanya, Manajer Zhou, bagaimana dengan uang kita? Manajer Zhou buru-buru menatap Oscar Hu. Meskipun Oscar Hu tidak mau memuntahkan uang yang dia makan di perutnya, tetapi keluarga Jack yang tersinggung kali ini,
mungkin bahkan nyawanya lebih berharga, jadi dia tidak peduli dengan kesusahan, dan berseru, kembalikan dan bayar semua demi wajah Tuan Jack, uang semua orang dikembalikan dengan semua keuntungannya. Penonton tiba-tiba bersorak kegirangan. Ratusan orang tua dan wanita tua itu memandang Jack bagai dewa. Rasa syukur dan terima kasih tak terbatas terpancar di mata mereka saat memandang Jack. Jack di mata mereka bagaikan seekor naga uang terbang berkeliling di atas kepala mereka, mengaum dahsyat, dan siap memuntahkan api dari mulutnya menyembur pada orang yang tidak mematuhinya. Oscar Hu memandang Juno Stone yang tertegun, dan berseru, Jack, pangeran ini, apakah temanmu? Jack melirik ke arah Juno Stone, dan Juno Stone buru-buru memohon, Jack, bantu aku. Beritahu Tuan Oscar, kita berteman baik. Jack mendengus dingin dan berkata kepada Oscar Hu, aku tidak kenal orang ini, tapi biarkan dia pergi setelah Anda cukup berbuat. Ucap Jack, artinya terserah Oscar yang sudah dihina oleh Juno, asalkan Juno jangan sampai mati. Oscar Hu segera mengerti, dan memerintahkan anak buahnya, sialan, beri jalang ini pukulan, kehadirannya memenuhi hatiku dengan amarah. Juno Stone meratap ngeri. Jack, akulah yang memiliki mata tapi tidak berpikir. Saya mohon untuk membantu saya mohon. Melihat ekspresi Jack yang tidak bagus, Oscar Hu langsung meneriaki bawahannya, sial, kalian, kenapa pada melongo? Apakah kalian mencari kematian? Beberapa bawahannya terkejut, dan buru-buru menjambak leher dan rambut Juno Stone, berderak dan berkedut. Mulut Juno Stone penuh dengan darah dan beberapa gigi patah, tapi mereka tetap tidak berhenti. Setiap tamparan ditarik dengan sangat keras. Jack menatap Juno dan berkata dengan dingin, aku tidak punya kerabat, tidak ada alasan, tidak ada keluhan, tidak ada dendam, tapi kau mengejekku berulang kali, dan berniat merebut istriku. Sekarang memintaku untuk menyelamatkanmu. Bangun, jangan bermimpi. Jack, apakah Anda puas dengan perlakuan ini? Oscar Hu bertanya pada Jack sambil tersenyum. Jack mengangguk, oke, itu dia, aku harus pergi. Oscar Hu buru-buru menyerahkan kartu namanya kepada Jack dengan hormat dan memuji, Jack, ini informasi kontak saya. Jika Anda memiliki sesuatu di masa depan, tolong beritahu saya pasti akan ada di sana saat menelepon. Jack bersenandung, dan memasukkan kartu nama Oscar ke dalam sakunya. Kemudian dia berkata kepada ibu mertuanya, Darna, Bu, ayo pulang. Meskipun Darna ditampar beberapa kali, dia mendapatkan 500 juta rupiah pada akhirnya, jadi dia menutup mulutnya dengan gembira saat itu. Darna juga sangat bangga ketika melihat menantu laki-lakinya benar-benar memberinya wajah. Jack membawa uang itu dan mengajak Darna pergi. Ratusan lelaki tua dan wanita tua berkumpul di depan Jack, dan berkata dengan haru, oh, Jack, bibinya yang baru saja mengacaukannya. Kami tidak menyangka Anda menjadi seperti ini. Luar biasa, sangat muda, dan menjanjikan. Iya, Jack, Anda adalah orang yang berbakat, dan Anda terlihat seperti naga dan burung phoenix di antara orang-orang. Menantu saya jauh di belakang Anda. Kami melihatmu bagai legenda naga dengan kedudukan sangat tinggi di langit, Nak Jack. Cie-cie. Dalam perjalanan pulang, Darna bertanya pada Jack dengan senyum tersanjung dan penuh, Jack, bagaimana Anda tahu Tuan Kelima Hu? Kenapa dia begitu sopan padamu? Jack berkata, haha, bagaimana aku bisa mengenal seseorang seperti dia? Saya baru saja menelepon teman sekelas dan dia memiliki kemampuan untuk mengizinkan Harley mengembalikan uangnya. Ketika Darna mendengar ini, dia merasa kecewa. Dia pikir Jack memiliki sesuatu yang tidak dia ketahui, tetapi dia masih meminta bantuan. Akibatnya, keinginan di hatinya lenyap dalam sekejap. Tapi untungnya, dia mendapatkan uang itu kembali dan menghasilkan 170 juta tambahan, yang membuatnya sedikit lebih puas pada Jack. Dia membuka mulutnya dan berkata kepada Jack, Jack, hari ini, Anda harus menyimpan rahasia untuk ibumu. Jack tersenyum tak berdaya, dan tidak punya pilihan selain setuju, dan berkata, aku kenal ibu. Setelah mengatasi masalah ibu mertua mengambil uang tunai dan dengan senang hati pergi ke bank untuk melakukan setoran. Jack langsung pulang. Saat memasuki rumah, melihat istrinya, Ataya, sepatu telah diganti di pintu, dia tahu bahwa istrinya telah kembali, jadi dia langsung pergi ke kamar tidur.
Begitu dia memasuki kamar tidur, dia melihat istrinya Ataya hanya menutup telepon, dengan keterkejutan dan kegembiraan di wajahnya. Dia dengan penasaran bertanya, "Istri, siapa yang Anda telepon sekarang?" Ataya berkata dengan bersemangat, "Ini sahabatku yang baik, Alova Romesa. Apakah kamu ingat dia?" "Ingat." Jack mengangguk, dan berkata, "Saya dulu belajar di Beverly dan saya dekat dengannya. Dia seperti putri dari keluarga West Regent, kan?" "Iya." Ataya berkata, "Keluarga Alova cukup baik di West Regent. Apa? Dia akan datang ke Beverly untuk menemuimu. Bukan hanya untuk melihatku, dia akan bekerja di Beverly. Dia adalah putri dari keluarga West Regent. Jika dia tidak mengelola bisnisnya sendiri, pekerjaan apa yang bisa membuatnya datang ke Beverly?" Ataya berkata, "Saya tidak tahu banyak. Dia bilang dia akan bekerja di Kalisna Group, tapi mengapa dia datang ke Kalisna sejauh ini, aku tidak tahu." Jack mengangguk tetapi diam-diam berpikir, meskipun aset keluarga Romesa ribuan mil jauhnya di belakang keluarga Savaras, di West Regent juga ada beberapa kekuatan, Alova tidak perlu melepaskan bisnis keluarganya dan bekerja di kelompok kekaisaran. Adakah tujuan khusus wanita ini datang ke Kalisna Group? Jack bingung, tapi dia tidak bisa memastikan untuk sementara waktu. Tampaknya setelah Alova bergabung dengan Kalisna Group, Vania Vidya bisa merasakan kedudukannya terancam. Saat ini, Ataya sepertinya sedang memikirkan sesuatu, menepuk keningnya, dan berkata, "Ngomong-ngomong, Jack, aku akan bertemu dengan seseorang dari Kalisna Group besok. Saya tidak bisa pergi. Bisakah Anda menjemput Alova di bandara? Atur tempat baginya untuk jalan-jalan. Kalau begitu aku akan membuat pengaturan sebelumnya besok," janji Jack. Ataya berkata lagi, "Ngomong-ngomong, cari tempat yang lebih baik, jangan takut menghabiskan uang, ambil kartu bangku." Dia menyerahkan dompetnya pada Jack. Jack buru-buru berkata, "Tidak, saya punya kenalan yang telah membuka restoran yang sepertinya cukup bagus, jadi saya bisa mengaturnya." Jack mengeluarkan ponselnya, dia ingin mengirim pesan teks ke Leonardo di Shangri-La, memintanya untuk mengatur jamuan makan. Tapi dia memikirkannya baik-baik, Shangri-La itu kejutan buat istrinya. Untuk menjamu Alova, alangkah lebih baik pindah ke tempat lain. Akhirnya dia mengirim pesan teks ke Oscar Hu. "Saya ingin mengadakan jamuan makan untuk menghibur teman-teman saya, Anda membantu saya mengatur hotel kelas atas, tetapi tidak di Shangri-La." Segera, Oscar Hu membalas pesan teks, "Jangan khawatir, Tuan Jack, saya memiliki rumah di bawah nama saya. Ini adalah restoran top di Beverly. Saya akan membantu Anda mengatur kotak berlian terbaik dan layanan terbaik untuk perjamuan Anda." Jack hanya menjawab satu kata, "Oke." Keesokan harinya, Ataya menghabiskan sepanjang hari di Kalisna Group, sibuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan kerjasama. Jack menelepon Vania Vidya, wakil ketua Kalisna Group, dan bertanya tentang pengangkatan Alova. Vania Vidya terkejut Jack mengetahui tentang ini. Dia mengatakan bahwa Alova melamar direktur administrasi di perusahaan pusat di West Regent, dan manajemen di sana mengirimnya ke Kalisna di Beverly dengan posisi manajemen tingkat menengah. Melihat bahwa resumenya tidak buruk, Kalisna memutuskan untuk menerimanya, dan dia sudah disetujui beberapa hari yang lalu. Bersambung.